Persebaran agama Islam di tanah Papua tidak terlepas dari pengaruh kerajaan Islam yang berada di sekitarnya, seperti kerajaan Islam Maluku, yakni Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore, Kesultanan di Pulau Banda dan Pulau Seram. Karena dari sinilah nanti agama Islam itu menyebar melalui Kepulauan Raja Ampat dari Sorong, atau Kepulauan Raja Ampat di Sorong, dan Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak. Ketika ditelusuri asal muasal kapan waktunya agama Islam ke Papua, ada banyak sekali literatur. Beberapa literatur mengatakan sekitar abad kedua Hijriah atau sekitar abad ke-8 Masehi sudah masuk. Namun ada juga literatur lain yang mengatakan bahwa abad ke-15 Islam masuk ke Papua itu, dimana dibilang abad 15 ini ketika Majapahit itu jatuh. Jadi ketika Majapahit jatuh baru Islam itu masuk ke Papua. Tapi itu hanya pandangan-pandangan, belum ada yang pasti juga. Ada 4 orang tokoh yang banyak dibicarakan dalam sejarah ini tentang bagaimana tokoh-tokoh penting yang disebutkan menyebarkan agama Islam di Papua. Di antaranya Syekh Mansur, Syekh Yakub, Syekh Amin, dan Syekh Umar. Mengapa kita harus membahas? Sebenarnya kita harus membahas kondisi peradaban Islam di Maluku terlebih dahulu, baru kemudian membahas Islam di Papua. Sebab secara geografis tanah Papua dan Maluku itu berdekatan. Tidak dekat dalam jangkauan geografis saja sih. Kalau dibilang relasi etnis dan kebudayaan juga dengan Maluku itu sangat dekat. Jadi di samping itu, di masa lalu wilayah Semenanjung Onim dan Raja Ampat itu selalu menjadi wilayah yang diperebutkan oleh 2 kerajaan besar pada masa itu, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Dengan banyaknya sumber daya alam yang mengisahkan bagaimana dan kapan masuknya Islam ke Papua, membuat orientalis Inggris bernama Thomas Arnold menulisnya dalam sebuah bukunya yang berjudul The Preaching of Islam. Dikatakan bahwa sekitar awal abad ke-16 masyarakat di Papua, khususnya pulau-pulau bagian barat seperti Misol, Waigeo, dan Salawati telah dikuasai oleh Sultan Bacan yang merupakan kesultanan Islam dari Maluku. Pada tahun 1606 atau 1606, Sultan Bacan memperluas kekuasaannya sampai ke Semenanjung Onim yang kini berada dalam wilayah Kabupaten Fakfak. Dan pemuka-pemuka masyarakat di pesisir pulau-pulau tersebut menyambut baik syariat Islam dan menerima kedatangan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Papua, walaupun banyak daerah pedalaman yang masih banyak menganut ajaran animisme. Seperti yang diketahui bahwa tanah Papua sangat kaya akan hasil alamnya, seperti emas yang sampai sekarang masih menjadi perbincangan hangat ya. Kekayaan Papua akan sumber daya alamnya inilah yang menjadi daya tarik bagi daerah lain dan tertarik juga untuk mendatanginya. Tidak heran seorang sejarawan, Ambari Hasan, mengatakan bahwa Islam masuk ke Papua, Sorong, dan Fakfak melalui jalur-jalur berikut ini. Pertama, jalur perdagangan. Karena keberadaan pulau-pulau terluar Papua dekat dengan wilayah Kesultanan Maluku, maka sepanjang pesisir pantai menjadi jalur andalan bagi bidang perdagangan. Proses interaksi ketika berdagang inilah yang membuka masuknya Islam bagi penduduk Papua. Yang kedua adalah jalur pernikahan. Para pedagang Muslim yang datang ke Papua banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Jadi di sana disebarkan agama Islam. Yang ketiga adalah jalur pendidikan. Keluarga-keluarga Muslim mengadakan kajian di masjid dan rumah para ulama. Itu menjadi indikasi penyebaran Islam di tanah Papua. Jadi bisa dikatakan sih untuk penyebaran Islam di Papua ini untuk pandangan sementara bahwa ini nyaris tanpa paksaan dan invasi. Proses akulturasi dan asimilasi berjalan baik di daerah paling timur Indonesia ini. Seperti itu teman-teman. Banyak sekali petunjuk yang baik, dokumentasi maupun lisan yang membuktikan bahwa Islam bukan agama baru di Papua. Menurut ada salah satu catatan sejarah dari Rosmaida Sinaga dalam buku Masa Kuasa Belanda di Papua 1898 sampai dengan 1962, pada abad ke-16 Sultan-Sultan Maluku telah menanamkan pengaruh wilayah barat Papua Nugini, yaitu di Kepulauan Raja Ampat yang meliputi Pulau Waigeo, Salawati, Misol, dan Waigama.
Raja Waigama dan Raja Misol di bawah kekuasaan Sultan Bacan, sedangkan Pulau Waigeo dan Pulau Salawati menjadi rebutan Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Persaingan antara kedua kesultanan ini berdampak pada perluasan kedua kesultanan tersebut. Sultan Ternate melebarkan kekuasaannya ke Sulawesi dan pulau-pulau di sebelah barat Halmahera, sedangkan Sultan Tidore melebarkan kekuasaannya hingga ke Seram Timur, New Guinea bagian barat, dan semua pulau di antara New Guinea dan Halmahera. Jelas, Rosmaida seperti itu. Menurut catatan, ada 9 kerajaan. Ada 9 kerajaan Islam di Papua. Menurut catatannya seperti itu, catatan sejarah dari Rosmaida ini. Jadi dia mengatakan ada 9 kerajaan di sana. Di antaranya tuh Kerajaan Waigeo, Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati, Kerajaan Sailolof, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Rumbati, Kerajaan Koyai, Kerajaan Aiduma, Kerajaan Kaimana. Menurut sejarawan sih, katanya ke-9 kerajaan ini tidak lepas dari 3 kerajaan besar, kerajaan Islam besar di Maluku, yaitu Ternate dan Tidore dan Bacan, yang semuanya merupakan kerajaan yang berpengaruh di Nusantara. Namun, yang menjadi namun di sini atau menjadi tapi di sini, hingga kini sampai sekarang tidak ada satupun kesepakatan di antara para sejarawan tentang kapan dan bagaimana pastinya Islam masuk ke tanah Papua. Ya, kalau secara umum sejarawan sepakat bahwa Islam lebih dahulu datang ke tanah Papua daripada agama Kristen. Ini kesepakatannya seperti itu. Namun ini belum final juga, ini masih diperkirakan seperti itu.